Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seven Podcast dari SMA Negeri 7 Balikpapan. Di sini saya bersama rekan saya, nama lengkap saya Chelsea Oleh Putri, dan rekan saya Cinta Dinda. Dan kita kedatangan tamu loh, yaitu dari LP3I Balikpapan. Nama saya Zen dari LP3I Balikpapan. Wah, umur kakak berapa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang 24 dong. Masya Allah. Sudah tua ya? Ya, Enggak tanya-tanya dong, dong enggak. nih. Gak tua kok itu. Apa yang mau ditanyakan? LP3I itu singkatan dari apa sih, Kak? Kalau LP3I itu adalah pendidikan vokasi selama 2 tahun yang memang sifatnya itu nanti diperbantukan untuk bagian penempatan magang dan kerjanya. So basically kalau lo kuliahnya di LP3I, penempatan magang dan kerjanya udah ada. Tinggal reskilling dan upskillingnya diri kamu aja. Oh, skillnya Tergantung ya. skill sama kompetensinya kamu nih 2 tahun ke depan. Tapi juga nih ada berita-berita nih, Berita saya dengar-dengar gimana? nih dari teman-teman atau dimanapun itu berada. Jadi apakah benar sih di LP3I itu bisa langsung kerja, Kak? Selama ini yang saya lihat, ya benar. Dari tahun-tahun sebelumnya, pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 2016 kemarin, untuk pertama saya bikin CV kecil-kecilan untuk impor-ekspor batu bara. Rata-rata waktu itu saya butuh karyawan banget nih. Mungkin kita Belum. bisa mencalonkan Iya. diri ya. Saya pingin nih. Di zaman itu saya masih cukup kesulitan karena rata-rata harus S1 dulu, sementara kalau kita bayar S1 untuk fresh graduate agak ribet. Sementara saya masih bikin. So anak-anak LP3I itu karena mereka ada program magang, dan magangnya mereka juga mereka udah punya skill sama kompetensi yang lumayan terasah. So saya nggak perlu lagi banyak ngajarin mereka gitu. Mereka udah basically-nya bisa. Makanya pada tahun itu dinaik ke tahun 2017, setahun berjalan, mereka udah punya skill sama kompetensi yang memang saya pengen. Jadi saya enak. Iya. Ya, jadi Emang saya nggak perlu enak nih. ngajarin lagi. Iya, sebagai pengusaha awal kan saya enak nih, sudah nggak perlu ngajarin A, B, C, kamu harus kayak Iya, gini, repot gini, gini. banget Enggak. tuh. Yang saya nilai adalah kamu bisa apa. Kamu saya protes ini, kamu saya suruh ini, bisa nggak? Oh siap, saya bisa. Ya kan intinya sebenarnya itu. Siap, Seperti siap. itu. Nah, Gimana? di LP3I Balikpapan itu ada berapa jurusan dan jurusannya itu apa aja, Kak? Kalau jurusan sebenarnya banyak, Apa tapi aja? yang kebuka di tahun ini tuh 3. Apa itu? Apa Yang itu? pertama itu OAA, Office Administrasi Otomatisasi. Yang kedua itu AIS, Accounting Information System. Iya. Yang terakhir biasanya kalau disebut itu ASE atau Informatika, Application Software Engineer. Agak aneh kan namanya? Karena Bahasa dia basic, Inggris, ya ya. karena basically-nya dia lebih daripada jurusan itu aja. Kalau manajemen kita cuma belajar ini, kalau di LP3I untuk ilmu komunikasinya, kemudian public speakingnya, kemudian dari situ juga belajar tentang ilmu psikologinya dari dosen-dosen, dan kurikulum yang dipakai basically-nya semuanya dapat, karena nanti sertifikasi kompetensinya juga mengacu ke situ. Kayak kurikulum merdeka nggak sih, Kak? Atau enggak? Beda jauh dong. Beda jauh ya. Ya kalau kurikulum merdeka bisa juga. Nanti udah banyak tapi ada prakteknya juga. nggak sih? Ada ya? Ada juga. Enggak, Cuma mirip-mirip. mirip-mirip. Oh, iya. Karena semua pelajaran umum itu hilang kecuali agama. Oh, iya. Jadi kita Agama kudu itu basically harus jaga harus ini agama. karakter dong. Kak, tapi di LP3I ini ada beasiswa gitu nggak sih? Beasiswanya ada. Tiap tahun ada potongan dari beasiswa, biaya CSR dari perusahaan-perusahaan relasi, kemudian daripada umum juga, nasional juga ada. Seperti itu. Kalau dari beasiswa yang tadi Hmm. itu kira-kira akreditasinya tinggi nggak sih? Akreditas kan udah bisa dilihat di brosur, udah jelas-jelas tuh. Udah jelas-jelas tuh. Akreditasi A berdasarkan BAN dan PAUD. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ya kan poinnya kan adalah menempatkan wisuda lulusannya Iya. sebelum dia wisuda itu masuk ke dunia kerja. So basically mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus keluar dari zona nyaman supaya bisa lulus di tahun keduanya dan skill sama kompetensi kalian terasa. Kalau
Boleh tahu berapa sih biayanya kuliah di LP3I untuk sekarang ini pendaftarannya? Kalau dia masuk reguler lumayan. Kalau pendaftaran mah murah, semuanya sama 350.000, Mm-mm. ya kan? Tapi kalau untuk biaya per tahun ya, untuk biaya semester, biaya uang gedung dan lain sebagainya, kalau memang dia lulus daripada beasiswa Mm-mm. itu semua nggak ada. Oh. Jadi cuma dihitung biaya per tahunnya. Dan itu pun ya saran saya kalau biaya per tahunnya masuk di kamu, ya kuliah sambil kerja itu jadi solusi. Oh, Jadi jadi kita ya. emang kuliah sambil kerja enak ya. Ya di Gitu. sela-sela kalau kuliah sambil kerja emang capek sih ya, kebanyakan orang bilang ya. Heeh. Tapi kan lu dapat kenalan, dapat Iya, relasi, dapat pengalaman, dapat gaji. iya. Ya kan lumayan lah buat nambah-nambah beli skincare. Perempuan banget sih kita bahas. Bening cuma 500 loh, 1 bulan udah habis ya. Bagaimana caranya ya? Untuk perawatan wajah itu sangat mahal dan mewah. Iya. Hasilnya sesuai kan. Iya. Apalagi nih yang bisa saya Apakah jawab. LP3I itu menerima KIP? Kalau KIP nggak bisa, Apa tuh? karena dia swasta. Oh, kalau swasta nggak bisa ya? Beberapa mungkin bisa yang lain, tapi khusus di LP3I nggak bisa. Cara ganti KIP kamu itu adalah dengan cara pakai beasiswa CSR perusahaan itu tadi. Oh. Dengan cara kamu tes psikologi, kalau hasil psikologimu baik, hasil analisis dan kuantitatif kamu bagus, ya kamu berhak untuk beasiswa di situ. Seperti itu. Jadi kesampingin dulu nih nilai akademik rapotnya. Kalau untuk kayak pendaftaran gitu nih, Hmm. waktu kita tanggal berapa sih pendaftarannya itu? Pendaftaran itu kalau di LP3I dibuka sampai September. Tapi September. kalau berkaca dari tahun kemarin, bulan Maret udah close. Karena kuotanya udah penuh. Kalau di LP3I nggak kayak kampus lain gitu, yang Iya. semuanya sampai ribuan gitu kan. Nggak bisa kita nempatkan kerja sebanyak itu. Nggak logika dong. Tapi kalau di LP3I Balikpapan ini bisa nggak sih kayak dibedakan kayak prestasi yang orang tidak mampu bisa di situ atau yang mampu itu kayak dibedakan sama bisa masuk nggak sih yang tidak mampu ini, apakah syaratnya kayak gitu? Yang pertama, satu-satunya jalur masuk LP3I adalah pakai sistem psikologi tadi. Kalau dia lulus daripada itu, dia masuk. Yang kedua, kalau memang dia orang Yang kurang mampu, bisa diajukan kembali dengan melampirkan beberapa surat keterangan dari pemerintah setempat seperti RT, surat keterangan tidak mampu contohnya, KIP dan lain sebagainya. Maka biasanya untuk penunjangan beasiswanya nanti ada semacam pemberharuan lagi untuk ditambah seperti itu. Beberapa dari SMA 7 berhak kok tahun kemarin nih. Ada Banyak loh, ya? banyak loh kakak kelas kalian yang alhamdulillah, dapat dia beasiswa spesial itu. Terutama bentar lagi pas wisuda nih, bulan Februari. Iya. Beasiswanya gede banget. Makanya nih ya buat kakak kelas 12, siapa tahu mau masuk. Rekan saya ada yang mau bertanya lagi. Waduh, Ayo bertanya. ya. Bentar aman. Kuliah di LP3I itu dapat gelar nggak sih? Gelar pendidikan ini? Di LP3 itu wisuda terjadi 2 kali. Wisuda pertama terjadi di semester 4 karena memang LP3I basicnya adalah program pendidikan vokasi 2 tahun. Setelah nanti lulus wisuda yang pertama di tahun pertama semester 4, untuk semester 5, 6, 7, dan 8 nanti LP3I bakal bantu untuk sampai ke sana, untuk ke S1. Basically-nya sama aja, kamu bakal ngabisin 4 tahun. Bedanya wisudanya 2 kali nanti. Gitu. Terserah kamu mau langsung lanjut setelah wisuda pertama boleh, mau nunda 1 tahun boleh, karena tujuan pertama LP3 itu adalah ngebantu kamu untuk dapat kerja dulu, punya karir dulu, baru kamu dapat gelar. Dengan begitu bisa meminimalisir dari 33 tahun yang lalu, jalan 34 tahun sampai sekarang, itu bisa meminimalisir pengangguran. Dengan cara basically ya kamu dimasukin kerja dulu supaya kamu punya karir. Selama 2 tahun kamu berkarir di perusahaan, kan kamu punya pengalaman 2 tahun nih, ditambah magang, ditambah relasi, kamu punya gaji sendiri. Begitu kamu selesai S1, pakai ijazah kamu dan pengalaman yang kamu punya serta sertifikasi
internasional yang kamu punya dari LP3I untuk masuk ke perusahaan yang kamu pengen. Pas setelah saya browsing-browsing nih di LP3I Balikpapan nih, di jurusan desain itu sama teknik itu gimana ya Kak desainnya itu? Desain komunikasi visual apa DBM nih? DBM nih, DBM Business Management dong. Iya, kayak apa? Oke, kalau di LP3I untuk jurusan itu, nanti kamu bakal belajar UX design, kemudian web programming, kemudian coding, kemudian untuk komputer software dan hardware-nya sendiri. Kamu lebih suka mana dulu? Nggak sembarang dong milih jurusan, ya kan? Dari hasil psikologi kita bakal ngelihat, oh kamu punya kelebihan di sini, kamu punya kekurangan di sini. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan ini, kamu lebih cocok di jurusan yang ini. Tapi kalau kamu lebih nyaman di satu jurusan yang lain, ya silakan. Iya, kadang psikologis ini nggak menentukan Iya. kita. Iya dong. Ya, waktu itu saya nih psikologis ini di Anwin waktu di sekolah ya kan. Iya. Itu nggak sesuai banget dengan kriteria saya gitu. Iya. Kamu jawabnya jujur nggak? Kadang minat sama bakat kan juga agak bertabrakan Bertabrakan. gitu. Jadi kalau misalnya di psikologisnya ke A, kita padahal bisanya pengennya yang B gitu. Berarti menurut kalian faktor lingkungan berpengaruh juga dong ya? Iya, Iya. terkadang saya di waktu itu saya baca kritiknya saya. Jadi itu tuh katanya saya tuh lemah dalam lemah dalam memotivasi diri saat saya tuh mudah menyerah. Loh, wow, padahal saya tidak seperti itu. Makanya Padahal kalau dilihat dari caramu berbicara sekarang, iya, kamu orangnya kalau Nggak lagi beda. mood itu gampang banget buat cheer up lagi ya? iya makanya Oh, loh, kok kayak gini nggak sesuai, tapi takut juga nih. Mau Itu aja. Kalau untuk jurusan tergantung kamu sendiri. Kalau di LP3 spesialnya adalah untuk semua jurusan yang ada di dalamnya. Mau dia ASE, mau AIS, mau OAA, basically-nya kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Karena nanti pembelajarannya bukan cuma berdasarkan prakteknya lebih banyak, tapi kamu nanti juga akan lebih belajar sama dosen praktisi. So kamu tanya aja sama dia, praktisi itu kan dia bekerja di bidang itu tuh, kemudian mengajar di bidang itu. Iya. Nah, kamu bebas nanya apa aja. Kalau misal di LP3I itu berarti mungkin bisa kayak, kan katanya kalau Apa? misal kerja sambil kuliah itu kan lebih mudah. Berarti Mhm. ada jam malamnya kan? Ada dong. Jam sore ada, malam ada. Oh, jam sore ada Ya, juga. basically-nya ya kamu cukup cari kerja aja dari awal 1 tahun pertama, 1,5 tahun lah kamu menderita kayaknya. Sebelum pendapatan magang kan, sama pendapatan kerja kan. Basically-nya kayak gitu. So kalau kamu ambil malam daripada siangnya kosong, ya udah lu mending kerja aja. Mending kamu cari kerja yang biasa-biasa. Kakak-kakak kelasmu rata-rata dari SMA Negeri 7 juga. Ya kakak saranin cari kerja. Bukan maksudnya nyiksa dong. Iya. Maksudnya ya supaya dia lebih punya banyak temen, Iya. banyak relasi. Kalau memang kuliah itu capek, terus kuliah kerja capek, ya kenapa nggak kuliah kerja dapat duit? Iya. Iya kan? Iya, Lumayan benar tuh. Bisa ngebantu sedikit lah. Mau itu mau bayar uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, skincare dan lain sebagainya. Dari jauh-jauh pertanyaan ini kita belum tahu nih kakaknya Apa? lulusan dari mana. Oh iya. Kalau ditanya lulusan, saya masih SMK. Saya DO di semester 5. Serius banget. DO? DO saya. Karena waktu itu di sana ribet. Aku harus ngomong pakai bahasa Inggris, harus pakai ngomong sastra Inggris, harus pakai aksen British, dan I have to talk with this language. It is a very hard for me for that moment because no one really understand. Sudah sekarang udah paham, lagi ngumpulin duit buat bayar dendanya, buat ngambil ya. Tinggal 1 tahun lagi kan, 2 semester lagi saya. Soalnya lumayan. Untuk pesan kakak nih untuk di SMA Negeri 7 anak-anaknya di sini. Untuk SMA Negeri 7, Pesan-pesan. saya sebagai pemilik bisnis juga, punya banyak relasi, punya banyak teman. Di HP saya juga ada grup namanya HR Persaudaraan Balikpapan. Wow. Kita semua ngumpul di sini. Tujuannya adalah forum untuk sharing, bukan cuma lapangan pekerjaan ke depan, tapi juga basically kita sharing gimana caranya kita bisa nerima adik-adik kita yang sebelumnya masih SMA nih atau masih kuliah, begitu lulus mereka pengen punya karir. Kalau kalian kuliah dimanapun sebenarnya bagus,
kuliah dimanapun tujuannya memang satu, tujuannya untuk berkembang kan dari diri yang sekarang menuju di pribadi kita yang besok yang lebih baru. Kalau saya sendiri sebagai ini, saya selalu mandang sesuatu berdasarkan ROI, return on investment-nya. Kalau saya keluar duit sekian, saya harus dapat skill ini, Itu juga. begitu kan. Pesan saya kalau memang kalian kuliah, kalau kalian pengen gaji yang tinggi, pekerjaan yang bagus, sama kayak kalian beli jam tangan yang bagus atau kalian beli sepatu Nike, sepatu apa yang bagus. Kalau kalian beli sepatu Nike yang mahal 800.000, 1 juta, 2 juta, kenapa kalian mau keluar duit yang banyak gitu? Alasannya kan karena dia punya value tertentu, punya nilai tertentu kan. Iya. Nah, nilai tertentu ini yang harus kamu punya dalam dirimu. Ketika kamu mau dibayar mahal sama orang, itu bukan, menurut saya, pandangan saya, sekarang saya melihat, itu bukan berdasarkan kamu lulusan universitas terkenal, kamu punya IPK yang tinggi, kamu juara. Enggak. Selama ini kita nggak pernah mandang itu. Selama ini yang kita pandang adalah kalau misalkan dia lulusan dari universitas A, kemudian punya IPK sekian, punya sekian, itu bagus secara akademik. Tapi kan yang kita bicarakan kalau kita mau kerja besok, kita mau usaha besok, yang dibicarakan adalah skill kita untuk survival, skill kita untuk lulus, untuk bisa bertahan hidup. Perbanyak skillnya dulu, upgrade dirimu, perbanyak value yang bisa kamu lakukan ketimbang teori yang bisa kamu jelaskan, supaya kamu lebih dihargai oleh orang lain berdasarkan apa yang bisa kamu lakukan. Dan basically perusahaan itu butuh seseorang yang bisa ngasih sebuah solusi yang konkret untuk sebuah masalah tertentu. So kalau kamu bisa ngasih itu, ya perusahaan rela aja keluar duit banyak. Iya kan? Yang penting masalah mereka dalam finansial, dalam bidang apapun itu terselesaikan. Sudah banyak ya kita cari-cari info nih, banyak-banyak nih. Harus. Kalian harus banyak value dong. Iya dong. Harusnya ya keluar dari sini udah ada lah ya di sangat-sangat Harus ada yang motivasi. Iya, sebelum akhir dari podcast kita ini, saya ada pantun nih. Apa tuh? Tapi kalau saya habis ngomong langsung bilang cakep ya. Oke. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Oke, Cukup cakep. sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Salam podcast. Salam podcast. Selamat cerdas. cerdas. Selamat semuanya.